Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Green Computing yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rumina Kaura, NRP 0115. Kemudian ada Firka Akil Nur Arashi, NRP 0127. Kemudian Andika Rabani, NRP 099. Dan yang terakhir Cananto Putra Ramadan. Nah, ini outline-nya yang akan kami jelaskan. Ada definisi, kemudian hubungan Green Computing dengan etika, ada peraturan terkait komputasi hijau, kemudian 6 pokok dalam mengimplementasikan green computing, kemudian ada green hardware, green software, green certification, virtualisasi dalam green computing, cloud computing, dan WEEE, atau kepanjangannya bisa dilihat yang di nomor 10. Nah, yang pertama itu ada definisi. Definisi dari green computing itu sendiri adalah perilaku menggunakan sumber daya komputasi secara efisien dengan cara memaksimalkan energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya. Green computing tercetus pertama kali dari Badan Perlindungan Lingkungan di Amerika Serikat yang meluncurkan program Energy Star pada tahun 1992. Energy Star itu sendiri adalah sebuah program yang melabeli efisiensi energi pada hardware dan sumber daya komputer yang ramah lingkungan dan hemat energi. Pada dasarnya, efisiensi penggunaan komputer dan komputasi adalah green computing. Kemudian ada 4 pendekatan green computing, itu ada green use, green design, green disposal, dan green manufacture. Untuk green use itu sendiri, keterkaitannya dengan meminimalkan konsumsi listrik perangkat komputer. Kemudian kalau green design itu lebih ke perancangan komputer yang hemat energi. Kalau green disposal itu pemakaian komputer itu dipakai lagi atau didaur ulang. Sedangkan green manufacture itu sendiri adalah meminimalkan limbah selama proses pembuatan komputer. Kemudian ada hubungan green computing dengan etika. Yang pertama, etika green computing pada pekerjaan. Ada mengupgrade RAM sebelum memutuskan mengganti komputer. Kenapa? Karena biasanya komputer yang lambat itu karena registrinya itu menumpuk atau ada background service yang berjalan, padahal sebenarnya kita tidak memerlukan lagi, sehingga lebih baik jika mengupgrade RAM daripada memutuskan untuk mengganti komputer baru. Kemudian ada mematikan komputer ketika tidak digunakan, terutama pada malam hari. Lalu ada screen saver is not energy saver, itu maksudnya screen saver itu nggak menghemat energi, dia cuma dimatiin aja gitu. Lalu ada catatan bahwa mode power menentukan presentasi hemat energi. Kalau sleep mode itu hematnya 70%, standby mode itu hematnya 90%, sedangkan hibernate mode yang paling tinggi itu 98% hemat energi. Lalu ada jangan cepat membuang PC, lakukan recycle atau donasi ke pihak yang membutuhkan daripada dibuang dan menjadi sampah atau limbah. Lalu ada pilih peripheral berlogo Energy Star. Jadi peripheral itu adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer. Lalu yang terakhir, pilih virtualisasi daripada pembelian hardware baru, karena bisa hemat 70% energi. Nah, sekarang ada etika green computing pada laptop. Bisa dilihat ada beberapa daftar etika green computing pada laptop, dari mulai penggunaan power saving, penggunaan backlight, kemudian atur layar dan hard disk atau off setelah beberapa menit tanpa penggunaan, kemudian matikan Bluetooth dan Wi-Fi ketika tidak digunakan, lalu lepas kartu MMC, SD, USB flash apabila tidak digunakan, kecilkan volume suara dan kontras layar, meminimalisir
penggunaan infrared atau serial communication karena boros energi. Nah, yang tadi sama kayak sekarang upgrade RAM sebelum ganti laptop. Yang tadi juga sama, jangan cepat membuang laptop, lakukan recycle atau donasi ke pihak lain apabila sudah tidak digunakan. Nah, kemudian ada etika green computing pada paperless education. Yang pertama itu hindari kertas, daripada menggunakan kertas yang banyak, alangkah lebih baik jika menggunakan file elektronik saja untuk pengumpulan laporan dan tugas. Apabila ada revisi, tentunya tidak memerlukan kertas baru lagi, tapi cukup mengedit di file laporannya aja. Kemudian ada yang kedua, menggunakan e-learning system untuk penyebaran modul ajar, forum diskusi dan assessment. Lalu gunakan chatting dan social networking untuk mendukung pembelajaran dan tidak digunakan dan fitur ini tidak digunakan untuk hal yang lainnya yang tidak perlu. Nah, kemudian ada etika green computing pada diri sendiri. Yang pertama itu kita tuh gak harus selalu membeli komputer baru, bisa saja pakai yang lama cuma di upgrade RAM aja atau di memorinya ditambah gitu. Kemudian ada teliti dalam membeli perangkat, kita lihat dulu pastikan perangkat tersebut lulus uji hemat energi dan lingkungan. Lalu gunakan layar monitor sesuai dengan kebutuhan. Apabila tidak dipakai, mungkin lebih baik kalau dimatikan saja agar lebih hemat energi. Kemudian gunakan monitor LCD daripada CRT karena lebih hemat energi, lebih hemat LCD daripada CRT. Lalu hindari mencetak email atau dokumen elektronik karena sebenarnya email ini kan tersimpan di inbox kita. Kalau kita cetak itu pastinya membutuhkan kertas. Mungkin lebih baik di save file aja ke dalam lokal disk kita daripada mencetak. Lalu gunakan email untuk menggantikan fax dan sirkulasi dokumen. Nah, ini kita lebih baik menggunakan elektronik mail daripada fax. Lalu cetak dokumen yang tidak terlalu penting bolak-balik. Nah iya, kalau dokumennya itu tidak terlalu penting kayak cuma rangkuman dan lain-lain, itu mending kertasnya dipakai bolak-balik daripada tiap kertas cuma dipakai bagian depannya saja. Lalu gunakan kertas daur ulang untuk mencetak. Nah, sekarang ini sudah banyak kertas daur ulang yang mendukung sustainability. Mungkin lebih baik pakai kertas tersebut. Lalu perkecil ukuran font dan spasi ini untuk menghemat kertas, untuk menghemat halaman, supaya kertas yang dipakai tidak banyak. Lalu gunakan printer inkjet dari laserjet. Dan yang terakhir, matikan komputer atau alat-alat lain yang tidak bekerja pada malam hari maupun akhir minggu. Ini terutama kalau kita lagi nggak pakai, lagi nggak butuh, mending dimatikan aja. Nah, yang terakhir ada peraturan terkait green computing di Indonesia. Nah, ini dari yang saya browsing di internet, peraturan terkait dengan green computing itu sendiri di Indonesia ini baru surat edaran nomor 1 dari Kominfo yang isinya itu sebagai upaya peningkatan awareness dan perubahan lingkungan, maksudnya perubahan perilaku dalam penggunaan ICT. Namun sayangnya surat edaran tersebut hanya ditujukan ke instansi penyelenggara negara. Kayak swasta itu, kayak perusahaan swasta itu tidak mendapat surat edaran tersebut, hanya kayak dinas-dinas, lembaga negara, dan yang lainnya. Dan kemudian ada beberapa peraturan terkait lainnya. Ini peraturannya lebih general ke pengelolaan sampah, ke perlindungan dan pengelolaan hidup, kemudian analisis dampak lingkungan dan izin lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan 6 pokok dalam implementasi green computing. Apa saja? Pertama, green use.
yaitu meminimalkan konsumsi listrik perangkat komputer dalam cara yang ramah lingkungan. Yang kedua, green disposal, membuat kembali komputer yang sudah ada atau mendaur ulang perangkat elektronik yang tidak digunakan. Yang ketiga, green design, yaitu merancang komputer yang hemat energi, seperti server, printer, proyektor, dan perangkat digital lainnya. Yang keempat, green manufacturing, yaitu memindahkan limbah selama proses pembuatan komputer dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, yang kelima, green standard dan metrik. Ada beberapa standar dan metrik di green computing. Yang pertama yaitu standar Energy Star, yaitu standar komputer yang menekankan manajemen daya, kemampuan prosesor, disk drive, dan monitor untuk memasuki mode daya rendah setelah berada tidak aktif tanpa kehilangan koneksi jaringan. Ada tiga aturan di 3 mode, yaitu yang pertama, komputer desktop harus menggunakan daya 4 watt jika tidak tersertifikasi, dan 2 watt untuk komputer yang tersertifikasi. Pada mode standby, komputer desktop harus menggunakan tidak lebih dari 2 watt dan 1 watt jika komputer tersebut tersertifikasi. Idle state maximum power, penggunaan daya peralatan berkisar antara 50 hingga 95 watt tergantung pada kategori daya pemrosesannya. Kemudian iPad. iPad adalah sebuah program yang dikembangkan oleh Green Electronic Council yang memungkinkan para produsen peralatan elektronik melaporkan bagaimana produk mereka diukur terhadap seperangkat 51 kriteria. Kriteria ini terkandung dalam spesifikasi IEEE 1680 dan IEEE 1680.1. Nah, kategori yang dipertimbangkan yaitu pengurangan atau penghapusan bahan yang sensitif terhadap lingkungan, pemilihan bahan, desain untuk akhir hidup, perpanjangan umur panjang atau siklus hidup produk, konservasi energi, manajemen akhir kehidupan, kinerja perusahaan, dan pengawasan. Kemudian ROHS atau the European Union Regulation of Hazardous Substances, bertujuan untuk membatasi berbahaya tertentu yang biasa digunakan dalam pembuatan peralatan elektronik seperti timbal, kadmium, merkuri, hexavalent chromium, biphanyl, polybrominated, dan ether dependent polybrominated. Nah, selanjutnya yaitu Green IT Strategies and Policies. Ada sebenarnya ada banyak IT strategi dan polisi. Salah satu di antaranya adalah virtualisasi dan server konsolidasi. Menggabungkan strategi TI hijau seperti konsolidasi perangkat keras dan virtualisasi dalam bisnis adalah salah satu cara untuk mencapai keberlanjutan bagi organisasi. Perangkat lunak virtualisasi dapat diakses untuk melakukan beberapa fungsi TI secara bersamaan, terlepas apakah infrastruktur server kita berlokasi di kantor atau di pusat data. Virtualisasi memungkinkan penggabungan berbagai sumber data ke satu server multifungsi yang dapat dengan mudah mengatur dan mengelola berbagai tugas yang dilakukan sekelompok server secara terpisah. Ini menghilangkan kebutuhan untuk perangkat keras yang berlebihan, sering disebut sebagai server sprawl. Diperkirakan bahwa setiap server tervirtualisasi setara dengan menghilangkan 4 ton karbon dioksida dari lingkungan, atau setara juga dengan mengeluarkan 1,5 mobil setiap tahun. Kemudian move to hosted environment, melakukan hosting di luar jaringan dan di dalam data center menjadi alternatif yang cerdas daripada menggunakan in-house server dalam ruangan, karena selain memanfaatkan teknologi hijau juga meminimalkan konsumsi energi. Data center saat ini dilengkapi dengan perangkat keras energi starter pada penggunaan daya, pendinginan, serta sistem pencahayaan yang sangat efisien. Inti dari upaya ini adalah komitmen untuk mengoperasikan data center sebagai ekosistem mandiri yang memungkinkan konsumsi energi dan biaya operasi lebih rendah. Selanjutnya masuk ke green hardware. Nah, apa itu green hardware? Menurut Murugesan dan Gangadharan, green product atau green hardware merupakan konsumsi energi dengan membuat perubahan kecil pada bagaimana cara kita menggunakan komputer. Sebagian besar desktop komputer terus berjalan bahkan ketika mereka tidak sedang digunakan, karena pengguna kadang-kadang selalu meninggalkan desktop mereka meski dalam keadaan menyala. Hal itu dapat membuang listrik. Komputer juga dapat menghasilkan panas dan memerlukan pendinginan tambahan yang dapat menambah total konsumsi daya dan biaya, sementara penghematan biaya energi supervisi cukup besar sehingga mungkin tidak dapat mencukupi dengan jumlah gabungan untuk ratusan
keputusan komputer di suatu perusahaan. Kita dapat mengurangi konsumsi energi besar dengan mengikuti beberapa langkah, yaitu menggunakan fitur budaya manajemen, mematikan sistem ketika tidak digunakan, menggunakan screen saver, yaitu screen saver kosong dan tidak bergambar, menggunakan thin client komputer. Kemudian bagaimana cara melakukan green computing? Ada 5 cara, yaitu pertama membangun rancangan komputasi hijau berkelanjutan, kedua recycle, ketiga membuat keputusan pembelian barang yang ramah lingkungan, misalnya pembelian laptop atau PC desktop, di mana di situ terdapat label seperti Energy Star, seperti itu. Kemudian 4, mengurangi konsumsi kertas. 5, menghemat energi. Kemudian apa saja siklus hidup green hardware? Siklus hidup green hardware menurut Murugesan dan Gangadharan, green hardware tidak dapat dibangun dengan hanya memiliki langkah tambahan dalam siklus perangkat. Perlu ada upaya bersama pada setiap tahap siklus hidup perangkat, dari mulai perangkat dipahami, pengembangannya, dan ketika akan digunakan serta didaur ulang atau dibuang. Siklus hidup perangkat terdiri dari 5 tahap. Yang pertama desain, kedua manufacture and facilities, yang ketiga packaging and transportation, yang keempat usage, yang kelima reuse and disposal. Kemudian green software. Nah, apa itu green software? Menurut International Journal of Software Engineering and its Application Volume 7 nomor 4, green software adalah software yang bertanggung jawab untuk emisi CO2 sebagai komponen hardware. Green software memiliki efek tidak langsung pada lingkungan dengan mengoperasikan dan mengelola hardware yang mendasar menjalankannya. Menurut Murugesan dan Gangadharan, green software merupakan software ramah lingkungan yang dapat membantu menjaga kestabilan lingkungan. Cara bagaimana sebuah software dikembangkan dan ditambahkan atributnya dapat memberikan dampak bagi lingkungan. Ada empat kriteria green software menurut Murugesan dan Gangadharan. Pertama, green software yang lebih hijau, mengkonsumsi energi lebih sedikit. Software terintegrasi yang membantu hal-hal yang menjadi hijau. Software pelaporan ketahanan atau carbon management software. Software yang dapat beradaptasi pada perubahan cuaca, memperkirakan implikasi dan membentukkan respon segera. Dalam green software ada 3 hal pokok, yaitu green design. Dalam mendesain sistem software, efisiensi energi menjadi masalah utama, dan karena itu harus ditangani tahap awal, yaitu desain dan arsitektur. Kedua, green implementation. Untuk sebuah produk yang dianggap hijau, proses produksinya harus menjaga emisi gas rumah kaca dan konsumsi sumber daya tak terbarukan seminimal mungkin. Yang ketiga, green operation. Berbagai cara TU untuk mengurangi jejak karbon operasinya adalah dengan penghematan langsung dan tidak langsung. Dalam penghematan langsung, tujuannya adalah untuk mengurangi jejak karbon yang disebabkan oleh artefak TI. Sistem yang mengkonsumsi energi sesedikit mungkin selama produksi dan operasi dikatakan hemat energi. Penghematan langsung dapat meningkatkan efisiensi energi sistem perangkat lunak. Penghematan tidak langsung dilakukan dengan mempengaruhi artefak yang dengan sendirinya mempengaruhi konsumsi energi artefak TI. Cara untuk menghemat energi secara tidak langsung termasuk meningkatkan kesadaran untuk menambah alat pengaturan dan pengumpulan informasi ke sistem yang ditambahkan dengan tujuan tunggal untuk membantu mencapai penghematan energi. Kemudian contoh-contoh dari green software. Pertama, Autodesk, yaitu sebuah software produk dan desain bangunan. Software ini mampu memberi saran atau informasi yang berkaitan dengan efisiensi energi di sebuah bangunan, pengurangan banyaknya bangunan yang digunakan di barang-barang, pengurangan banyaknya bahan baku yang digunakan di barang-barang manufaktur, dan penggantian bahan bakar fosil. Intermolekuler, yaitu sebuah software yang digunakan di bidang bioscience selama bertahun-tahun, digunakan untuk simulasi pelipatan protein.
Banyak molekula juga digunakan untuk mengetahui penempatan optimal dari atom di sebuah katoda. Geomotion Geomotion yang kita sini menghasilkan data satelit untuk menentukan waktu optimal untuk memanen gandum dan beras. Perkenalkan, nama saya Andi Eka Rabani, NRP 99 angkatan 2017. Saya akan menjelaskan mengenai virtualisasi dalam komputasi hijau. Jadi virtualisasi ini merupakan metode untuk mengemulasikan suatu sistem yang nyata pada suatu sistem nyata menjadi sistem yang maya sehingga lepas dari ketergantungan fisik. Nah, virtualisasi ini memiliki keuntungan seperti mengurangi biaya maintenance, meningkatkan sekuritas, pengurangan penggunaan energi, itu yang utama karena ini komputasi hijau, lalu manajemen terpusat dan time berkurang dan produktivitas meningkat. Begitu juga terdapat beberapa kategori virtualisasi seperti virtualisasi server, aplikasi, network, storage, dan desktop. Nah, server virtualization ini merupakan metode mempartisi server fisik menjadi virtual server lebih kecil, disebut virtual atau private server. Nah, sering digunakan di web server, disebut virtual web server. Nah, virtual web server ini digunakan untuk memberikan layanan web hosting yang murah. Itu ada beberapa dokumen yang saya temukan yang bisa Anda baca mengenai server virtualization bila ingin lebih mendalaminya. Nah, selanjutnya ada application virtualization. Jadi ini memungkinkan user untuk mengakses dan menggunakan app dari komputer apapun tanpa perlu menginstalnya. Nah, cara kerjanya itu IT admin mengimplementasikan app ke server dalam organisasi, kemudian app tersebut kemudian menggunakan app virtualization software untuk memberikan akses ke desktop user, memberikan akses aplikasi tertentu. Nah, keuntungannya ini adalah pertama app management yang seperti dibilang tadi, admin menginstal ke server dan membagikan sesuai kebutuhan. Jadi sesuai aplikasi apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan-karyawannya. Nah, scalability ini karena memudahkan untuk penyebaran virtual app ke perangkat apapun, dan selanjutnya adalah security karena admin kontrol aplikasi yang user dapat akses. Nah, kerugiannya ini ada beberapa. Salah satunya adalah tak semua program komputer bisa divirtualkan dan juga mengenai software licensing. Selanjutnya adalah network virtualization. Network virtualization ini menggabungkan jaringan fisik menjadi satu software-based virtual jaringan atau bisa membagi suatu jaringan fisik menjadi berbagai jaringan virtual yang terpisah. Nah, tipe NV ini ada eksternal dan internal. Eksternal menggabungkan berbagai jaringan menjadi satu virtual, jadi berbagai jaringan dia menjadi satu virtual. Dan yang satu lagi internal, yaitu menggunakan wadah perangkat lunak software untuk meniru atau menyediakan fungsionalitas jaringan fisik tunggal. Nah, contohnya adalah network virtualization dari Microsoft Virtual Server. Nah, kemudian adalah storage virtualization. Nah, ini merupakan penggabungan beberapa perangkat penyimpanan storage, jadi beberapa storage jaringan ke dalam apa yang tampak seperti unit penyimpanan tunggal. Jadi berbagai hardware storage digabung seakan-akan menjadi satu storage. Ya, SV ini memudahkan storage admin untuk melakukan backup, archiving, dan recovery dengan mudah dan cepat. Nah, kemudian ada desktop virtualization. Nah, virtualisasi desktop ini merupakan teknologi untuk memisahkan desktop komputer dengan komputer fisik. Nah, desktop yang divirtualisasi ini disimpan di server terpusat jarak jauh dan tidak di mesin fisik yang divirtualisasikan. Salah satu keuntungannya adalah bisa login ke desktop secara jarak jauh melalui jaringan dari manapun. Nah, kemudian cloud computing. Nah, cloud computing ini apa sih? Nah, jadi cloud computing ini melakukan beban kerja dari jarak jauh melalui internet. Ya, menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel dan skala yang ekonomis. Cloud computing bisa saja menyewa aplikasi, server analitik, tempat penyimpanan data dari sebuah cloud service provider melalui internet. Nah, jadi ada penjelasan lagi. Terus ada beberapa tipe dari cloud computing.
Yang pertama adalah public cloud, private cloud, dan hybrid cloud, gabungan antara public dan private. Dan kemudian ada jenis-jenis dari cloud services. Ada banyak lagi daripada itu, tapi yang saya ingin bahas pada saat ini adalah software as a service, infrastruktur as a service, dan platform as a service. Pertama, tipe-tipe cloud. Pertama ini public, dimiliki dan dioperasi oleh third party cloud service provider, memberikan layanan server, penyimpanan, dan lain-lain melalui internet. Hardware, software, dan supporting infrastructure dimiliki dan juga dimanage oleh cloud provider, contohnya Microsoft Azure, Amazon Web Services, dan Oracle Cloud seperti ya Microsoft. Ya. Lalu ada private cloud, cloud computing yang digunakan hanya oleh satu bisnis atau organisasi yang sangat mementingkan sekuritas dan kontrol. Jadi ini cloud khusus punya organisasi tersebut. Nah ini mereka bisa membuatnya sendiri atau bisa juga outsource. Bisa terletak di lokasi perusahaan atau data center, layanan dan infrastruktur di-maintain dalam jaringan pribadi oleh perusahaan yang memilikinya sehingga biayanya sangat besar. Private cloud ini milik perusahaan itu sendiri, seperti saya tadi katakan. Nah, hybrid cloud ini merupakan gabungan antara private dan public agar terus karena gabungan itu memungkinkan agar data dan app bekerja antara server. Hybrid ini memberikan scalabilitas dari cloud public, jadi bisa berkembang dengan mudah, dan sekuritas dan kontrol dari cloud private. Nah, cloud hybrid ini memberikan berbisnis fleksibilitas yang lebih besar, banyak opsi penyebaran, membantu pengoptimalisasi infrastruktur, keamanan, dan compliance. Nah, jadi ada beberapa istilah tipe hybrid cloud ini. Jadi pertama ini adalah cloud bursting, yaitu dia itu memanfaatkan cloud public untuk membantu operasional private cloud ketika dibutuhkan untuk mengurangi biaya. Jadi secara mayoritas mereka menggunakan private cloud, tapi ketika trafficnya banyak, bisa saja mereka menggunakan public cloud untuk membantu operasional mereka. Dan juga ada yang mirip seperti cloud bursting ini, tapi mereka hanya menggunakan public cloud ini untuk aplikasi yang tidak non-krusial. Seperti ITS yang punya DPTSI sebagai private cloud dia, tapi mereka juga membeli public cloud yaitu Microsoft Office 365. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis cloud computing. Nah, jadi software as a service itu merupakan tipe cloud computing yang memberikan layanan aplikasi melalui internet dengan menggunakan browser, contohnya Office 365, Google Apps, dan Dropbox. Aplikasi SaaS ini memberikan konfigurasi opsi layanan dan memberikan kemampuan user untuk memberikan adisi atau modifikasi custom sendiri. Keuntungannya tidak perlu install atau run di komputer, software tersedia di internet dan personalized sesuai pengguna. Kerugiannya adalah sekuritas tergantung dari third party yang mengatur SaaS tersebut dan banyak SaaS yang berbayar. Nah, kemudian ada infrastruktur as a service, menyewa infrastruktur TI, server dan virtual machine, storage, jaringan, OS dari cloud provider. Jadi infrastruktur as a service ini mereka menyewa infrastruktur TI seperti yang di situ saya katakan. Terus membeli infrastruktur sesuai kebutuhan. Dan karena ini sesuai kebutuhan, maka bisa ditingkatkan sesuai keinginannya, berarti high scalability. Memberikan tanggung jawab fisik kepada provider dan pemilik bisnis bisa fokus pada bisnisnya. Ya, example IaaS itu adalah Microsoft Azure, Amazon Web Service, Cisco Multi-Cloud, Google Compute Engine. Nah, kemudian adalah platform as a service. Platform as a service ini memberikan framework untuk build, test, deploy, manage, dan update produk software. Biasa digunakan oleh perusahaan yang membuat software dan application web-based. Nah, ini memungkinkan developer untuk mengakses aset untuk develop di mana dan kapan saja tanpa memikirkan infrastruktur, jaringan, server, database, dan lain-lain. Contoh platform as a service ini adalah AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine, dan Microsoft Azure. Nah, kemudian ada European Union's Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE. Jadi ini merupakan peraturan yang harus diikuti oleh produsen-produsen elektronik.
Peraturan ini dibuat karena permasalahan bahan berbahaya yang harus ditangani pembuangannya dan produksi elektronik yang menggunakan bahan berharga. Nah, WEEE ini merupakan upaya Eropa untuk meningkatkan recycling dan mengurangi limbah elektronik seperti komputer, TV, kulkas, handphone, dan elektronika. Peraturan WEEE ini paling terbaru, dulunya ada pada tahun 2002, tapi diperbarui pada tahun 2012, yang diberikan nama baru Direktif 2012-19 EU dan menjadi efektif saat 14 Februari 2014. Itu ada link dokumen WEEE yang kedua, bila Anda ingin membaca lebih dalam, sangat banyak isinya, tapi intinya adalah mengenai peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh produsen-produsen elektronik. Nah, WEEE ini merupakan peraturan yang mewajibkan produsen untuk mengambil tanggung jawab atas dampak lingkungan produk mereka yang buat. Kategori WEEE ini ada beberapa di situ, ada 10. Large household appliances, small household appliances, IT and telecommunication equipment, consumer equipment, lighting, electrical and electronic tools, toys, leisure and sport equipment, medical devices, monitoring and control instruments, dan automatic dispenser. Kalau tidak salah, di peraturan WEEE Direktif 2012 ini ditambahkan mengenai alat-alat medical yang sebelum tidak ada, mungkin saya tidak baca. Jadi obligasi produsen terhadap WEEE ini adalah yang pertama registrasi. Jadi produsen harus terdaftar dalam daftar nasional. Yang kedua adalah deklarasi material yang ditempatkan di pasar secara berkala, informasi untuk pengguna akhir dan persyaratan menandai. Jadi informasi tentang cara pembuangan untuk si konsumen ini, cara membuangnya gimana, dan ada di situ penandaan bahwa ini adalah electrical dan electronic equipment. Nah, ini adalah simbolnya. Jadi seharusnya barang-barang elektronik WEEE ini harus ada simbol seperti ini. Nah, keempat, informasi tersedia untuk produk daur ulang. Jadi informasi cara dan rekomendasi membongkar elektronik tersebut. Yang kelima adalah mengorganisasi pengambilan dan daur ulang WEEE, pembiayaan operasi pengambilan dan daur ulang WEEE, dan terakhir pelaporan pengambilan dan hasil daur ulang WEEE.